Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami sungguh memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam kisah Yakub dan Esau, biarlah kami mau belajar sebuah pengampunan yang luar biasa dan sebuah kerendahan hati yang ada di dalam diri Yakub, dan pengampunan yang diberikan Esau sungguh memberikan contoh bagi kami. Kiranya firman Tuhan saat ini mengajarkan kami untuk terus mau taat, untuk terus mau setia kepada kehendak dan rencana-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 33 ayat 1-20 dengan tema kerendahan hati kunci rekonsiliasi. Saudara yang dikasih Kristus, Kejadian pasal 33 kita melihat bagaimana Yakub, ia telah meninggalkan Laban mertuanya dan dalam perjalanan kembali ke tanah Kanaan. Namun ada satu ketakutan besar yang masih menghantui hatinya, yaitu dia harus berjumpa dengan Esau kakaknya yang telah ditipu bertahun-tahun sebelumnya. Pada Kejadian 27 ayat 41 di sana. Pada ayat 1 dikatakan Yakub melayangkan pandangnya, artinya ia dengan penuh perhatian melihat ke depan, mengantisipasi pertemuan dengan Esau. Ia tahu bahwa Esau datang dengan 400 orang. Ini sebuah jumlah yang sangat besar yang bisa diartikan pasukan yang akan menyerangnya. Karena itu Yakub segera bertindak dengan membagi rombongan keluarga menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kedua budak perempuan Silpah dan Bilha bersama anak-anak mereka di depan, sedangkan Lea dan anak-anak berada di belakang mereka. Sedangkan Rahel dan Yusuf di bagian yang paling belakang, posisi aman. Saudara, ketakutan bisa membuat kita waspada, tetapi ingat, jangan sampai ketakutan itu mengendalikan kehidupan kita. Yakub tidak bisa menghindari pertemuan itu. Karena itu ia harus melakukan persiapan yang baik. Hal ini mau mengajarkan kepada kita dalam hidup ini, kita harus berani menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah, tapi kita harus bisa menghadapi masalah. Karena kita percaya di dalam Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Yakub menempatkan kedua budak perempuan beserta anak-anak di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Susunan ini menunjukkan prioritas dan perlindungan. Yakub tahu bahwa Esau masih marah, jadi ia menempatkan keluarga yang paling rentan di belakang. Dan hal ini juga mau menunjukkan bahwa Yakub memiliki kasih yang besar kepada Yusuf dan Rahel, yang nantinya terjadi konflik dalam keluarga. Di Kejadian 37 ayat 3 dan 4 nanti kita akan melihat. Tapi hal yang luar biasa yang kita lihat, Yakub sekalipun memiliki rasa takut, ia tidak lari. Ia tetap ada di depan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab penuh sebagai seorang kepala keluarga yang harus demikian. Seorang pemimpin harus siap menghadapi bahaya demi orang yang dipimpinnya. Yakub tidak menyuruh orang lain maju terlebih dahulu dan dia bersembunyi di belakang mereka, tidak. Tapi dia ada di depan
Hal ini mengajarkan kita untuk tidak melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, tapi kita berani berdiri di garis depan, berada di depan dan bertanggung jawab. Pada ayatnya yang ketiga menjelaskan bahwa Yakub sendiri berjalan di depan rombongan. Hal ini menunjukkan keberanian Yakub sebagai pemimpin yang sungguh bertanggung jawab. Lalu Yakub kemudian sujud 7 kali di hadapan Esau. Hal ini adalah tanda penghormatan besar. Kalau di dunia kuno, biasanya hal ini dilakukan oleh seorang hamba kepada rajanya. Dan tindakan ini menunjukkan kerendahan hati Yakub dan penyesalan yang sungguh di masa lalunya. Sedangkan angka 7 dalam Alkitab itu melambangkan kesempurnaan dan pemulihan hubungan dengan bersujud 7 kali. Dengan kerendahan hati membuka jalan rekonsiliasi. Yakub tahu satu-satunya cara untuk meredakan amarah Esau dengan merendahkan diri dan menunjukkan sikap damai. Jika kita ingin memperbaiki hubungan yang rusak dengan sesama, kita juga harus rela mengesampingkan ego dan meminta maaf dengan hati yang tulus. Saudaraku, pada ayat 4 dikatakan, Esau kemudian berlari mendapatkan Yakub. Ini adalah sebuah adegan yang sangat mengharukan. Setelah bertahun-tahun hidup di dalam ketakutan akan pembalasan Esau kakaknya, Yakub justru disambut dengan pelukan dan air mata. Ini menunjukkan bahwa hati Esau telah diubahkan oleh Tuhan. Tuhan sanggup melembutkan hati orang yang terluka dan menyembuhkan kepahitan. Pengampunan sejati itu berasal dari hati yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Ayat 5-6. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnya perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu dia berkata, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau ini?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Luar biasa saudaraku, Yakub tidak hanya menerima pengampunan dari kakaknya Esau, tapi dia juga mengakui bahwa segala yang dia miliki adalah pemberian Tuhan. Sikap kerendahan hati yang luar biasa, mengakui Tuhan dalam segala hal. Hal ini membuka jalan bagi rekonsiliasi. Berkat bukan hanya harta, tetapi keluarga yang harmonis dan damai. Pada ayat 7 dikatakan, sikap hormat kepada Esau ini bukan hanya kebiasaan atau budaya, tapi bukti bahwa sungguh Yakub dan keluarganya memiliki kerendahan hati. Karena itu mari kita belajar mengampuni dengan tulus seperti Esau yang melepaskan dendam kepada Yakub adiknya. Di dalam ayat 8 dan 9, ketika Esau bertanya tentang maksud semua hadiah yang dikirim Yakub untuknya, maka Yakub menjawab, "Untuk mendapatkan kasih tuanku." Lalu luar biasa kerendahan hati Yakub. Rekonsiliasi tidak akan terjadi kalau kita merasa paling benar. Tidak ada kerendahan hati. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita di dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Orang yang membawa damai, orang yang dengan kerendahan hati mau berdamai, mengakui kesalahannya, dan orang yang mau melepaskan pengampunan. Saudara, di dalam ayat 10 dan 11, Yakub berkata, dia melihat wajah Esau seperti melihat wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa Yakub benar-benar mau berdamai dengan saudaranya Esau, sehingga Yakub mendesak Esau menerima pemberiannya sebagai tanda ketulusan hatinya. Ayat 12, setelah terjadi rekonsiliasi, Esau menawarkan diri untuk berjalan bersama Yakub. Ini menunjukkan hubungan mereka benar-benar pulih, bukan hanya sebatas kata-kata. Rekonsiliasi yang sejati akan membawa damai sejahtera.
Orang yang telah berdamai akan mengalami ketenangan batin dan berkat Tuhan secara luar biasa. Roma 12 ayat 8 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasih Kristus, ayat 13-16, Yakub menolak tawaran Esau untuk berjalan bersama-sama dengannya dengan alasan bahwa anak-anaknya dan ternaknya masih lemah. Yakub tidak tergesa-gesa mengikuti Esau, tapi dia mempertimbangkan kondisi keluarganya. Yakub sadar tugas utamanya untuk menjaga keluarganya. Kita juga harus demikian, menempatkan keluarga dan bertanggung jawab sungguh. Tanggung jawab utama kita dalam prioritas yang benar adalah keluarga. Ayat 17 dan 18. Yakub tidak mengikuti Esau ke daerah Seir, melainkan ke Sukot, dan kemudian dia ke Sikem. Di Sukot ia membangun rumah dan tempat perlindungan bagi ternaknya. Ayat 19-20, di Sikem Yakub membeli sebidang tanah dan mendirikan mezbah yang ia sebut El Elohe Israel, yang artinya Allah adalah Allah Israel. Ini adalah bentuk pernyataan iman Yakub bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat dalam hidupnya. Yakub telah menunjukkan bahwa keberhasilan dalam hidupnya berasal dari Tuhan. Setelah Yakub melewati perjalanan panjang, Yakub tidak melupakan Tuhan, tetapi justru menjadikan penyembahan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Saudara, ketika kita mencapai sesuatu dalam hidup kita, baik pekerjaan, usaha, keluarga, dan lain sebagainya, kita harus mengingat bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Seperti Yakub, kita juga harus membangun mezbah dalam kehidupan kita, yaitu terus bersyukur, terus beribadah, dan setia kepada Tuhan dalam hidup ini. Saudara, Kejadian pasal 33 mengajarkan kita hidup di dalam kerendahan hati, sebab kerendahan hati adalah kunci rekonsiliasi. Terjadi pemulihan hati di dalam hidup kita yang akan membawa damai sejahtera sukacita bagi kita semua. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk kebenaran firman Tuhan yang diberitakan saat ini, yang telah mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus hidup di dalam kerendahan hati kami, agar kami senantiasa boleh memiliki hati yang mengampuni dengan kasih-Mu, sehingga ada rekonsiliasi, ada pemulihan sejati di dalam hidup kami. Jika ada di antara kami yang masih menyimpan dendam atau takut menghadapi masa lalu, tolong berilah kami keberanian untuk menghadapinya dengan iman. Bantu kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih dan damai dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.